Terima kasih kepada rakyat. Dengerin ini rakyat Indonesia. Kami berterima kasih kepada rakyat Indonesia dengan adanya pembangunan yang diridai dan besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan saya di Pras. Kali ini saya akan putarkan video sama-sama. Mungkin bisa nemeni teman-teman yang lagi santai, lagi mau tidur, atau lagi sedang makan sore, makan siang, makan malam, sambil lihat video bareng-bareng. Biasanya teman-teman yang sendirian butuh teman, selain untuk ngopi bareng juga untuk lihat video yang menarik. Video ini adalah video menurut saya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia harus bangga. Karena selain punya rumah sakit Indonesia di Palestina, Indonesia juga membangun dari swadaya masyarakat, membangun sebuah masjid sama namanya dengan masjid di Indonesia, yaitu Istiqlal, yang artinya adalah kemerdekaan. Dulu Pak Karno meresmikan seperti itu, dan ini harapan dan upaya dan doa sekaligus rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina untuk merdeka juga. Dan masjid ini sebagai masjid sepertinya terbesar di Gaza. Video ini pernah saya lihat beberapa bulan yang lalu, tapi belum pernah saya reaksikan, video reaksi. Dan saya pengen ini saya lihat bareng-bareng sama teman-teman, dan silahkan komentar di bawah. Karena saya yakin selain Indonesia terkenal dengan netizen yang kadang itu luar biasa cepatnya ya untuk nutup situs atau Instagramnya negara lain yang bermasalah gitu ya. Indonesia juga punya netizen yang insya Allah baik dan bisa mendukung untuk kebebasan dan kemerdekaan dari Palestina. Silahkan komentar untuk membuat semangat bagi rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia untuk selalu membantu Palestina. Ini adalah video dan ini langsung saya puter sama-sama, tanpa editing teman-teman. Jadi semoga bisa menemani kawan-kawan yang mencari video menarik, video yang inspiratif, video yang penuh dengan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, megah sekali ya. Ini ngecor di atas. Ini video dari Kasih Palestina, dan ini sangat inspiratif dan banyak dari negara-negara lain, dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, lalu ada dari Thailand dan lain-lain. Itu banyak support dari mereka dan banyak video reaction bagi rakyat Indonesia dari mereka. Mereka pun sangat takjub dengan Indonesia yang luar biasa, membantu tidak cuma setengah hati tapi penuh dengan hati. Kasih Palestina. Alhamdulillah alladhi akramana ila an wasalna ila hadhihi al-marhala min marahil binaء masjid istiqlal Indonesia al-kabir, wa hiya marhalatu sabb as-saqf an-nihai. وقد أكرمنا الله تعالى أن وصلنا إلى هذه المرحلة المباركة، ولم يتبقى لنا من الإنشاء إلا القبة والمئذنة ثم أعمال التشطيب بإذن الله تعالى. هذا المسجد. Saya teringat kalau misalkan di kampung saya, kalau bikin masjid, itu kan hanya bekerja beberapa orang ya, mungkin sekitar 30 orang kan. Kalau di kampung ya, terutama mungkin bagi orang yang melihat ini, orang-orang yang non-Indonesia, yang tidak Indonesia tapi mengerti bahasa Indonesia. Di Indonesia kalau bikin masjid, kalau di kampung seperti saya di desa itu ya, itu bisa satu desa membantu semua. Tidak cuma puluhan, tapi ratusan orang, bahkan ribuan orang untuk membantu membuat masjid. Dan cepat sekali akhirnya, karena memang swadaya masyarakat Indonesia itu luar biasa. Gotong royong itu budaya yang dari dulu nenek moyang sampai sekarang. Makanya kalau mau cuma bikin masjid besar di Indonesia sudah biasa. Nah, ini Indonesia untuk membantu teman-teman di Palestina. ونحن في هذه المرحلة الأخيرة مرحلة صب هذا السقف الكبير 1400 meter persegi. والذي تبلغ مساحته 1400 متر مربع.
هذا هو المدخل الغربي Ini adalah المدخل masjid الرئيسي bagian barat pintu masuk الذي نحن Palestina, أمامه di mana kita يتسع sedang لعدد berada. كبير. Ya saya bacakan aja ya teman-teman, siapa tahu yang lagi sedang makan, saya bantu untuk mengartikannya. من المصلين من بابين Dari dua pintu كبيرين yang besar, dan di sana terdapat هذا dua المدخل kubah yang besar خطتان juga indah. كبيرتان وجميلتان. من الناحية Di sisi utara الشمالية nampak ada menara tempat تظهر adzan yang الميزانة besar, الكبيرة والتي يصل yang ketinggiannya ارتفاعها mencapai 38 meter dari 38 atas متر tanah. عن سطح Luar الأرض biasa. وهي Dan juga تكون menjadi بذلك menara adzan tertinggi أعلى yang ada di ميزانة Khas على Yunis, insya Allah. Khas Yunis ini kotanya ya mungkin ya. مستوى محافظة خان يونس إن شاء الله تعالى. هذا هو Ini adalah pintu masuk utama jamaah perempuan yang berada di sisi barat dan merupakan bagian terletak di sebelah utara pintu utama. Masjid ini pada bagian sekitar lantai ini mampu menampung 1.500 jamaah sholat. Jadi satu lantai ini 1.500. Sekian peninjauan tahap pertama. Ini bentuk rahmat dari Allah SWT yang banyak memberi kesempatan untuk mewujudkan apa yang dibutuhkan di kawasan ini. Di tempat ini, kawasan ini akan digunakan untuk tempat sholat jenazah, sholat id, dan untuk berbagai kesempatan. Kemudian ini adalah pintu masuk utara yang terhubung dengan pintu masuk barat secara langsung. Tampak depan ada mihrab. Mihrabnya sebesar ini, para syekh besar akan berada di sini. Diperuntukkan mereka menjadi imam, juga para muazzin. Jadi ada ruangan khusus, dan kubah utama yang akan dibentuk berdiameter 10 meter. Lumayan gede ya, 10 meter. Ini lantai berapa ini? 1, 2, 3 ya? Lantai 3 lantai ya kayaknya. Oh, dengan tingginya 15 meter. Dan sebagai menara kita akan memiliki menara pertama, juga menara kedua, kemudian ada lantai terakhir. Dengan karunia Allah, semua pencapaian ini semoga ya. Oh, ini yang di atas ya. Persiapan alat kebutuhan pada konduktor bangunan akan tiba di masjid ini. Untuk proses pengecoran lantai dasar dan lantai 2, 5 sampai 9 alat akan tiba insya Allah. Jumlah tersebut sangat penting dan merupakan pencapaian terbesar di kawasan ini. Tapi yang harus diupayakan untuk masjid jami ini adalah karena ia akan menjadi tempat berkumpul dalam berbagai kesempatan. Karena masjid ini akan mampu membimbing masyarakat ke kawasan selatan. Dan masjid ini menjadi pusat informasi untuk mengumpulkan orang. Apabila tidak melaksanakan sholat jenazah di masjid ini, juga bisa dipakai untuk sholat jenazah. Gede sekali ya. Ini kayaknya terbesar ya kalau di situ ya bangunannya ya. Ini udah lantai atas ini ya. Wow. Di lantai ini, yaitu lantai pertama juga yang kedua, di setiap lantai terdapat markas dan aula yang besar. Ruangan ini akan digunakan untuk ruangan dua daurah. Daurah itu apa ya? Dengan pembimbing atau penceramah. Mungkin teman-teman daurah itu apa? Silahkan bantu saya untuk menjelaskan. Pusat pelatihan tahfiz Al-Quran Al-Karim. Jadi ini dipakai untuk itu. Akan menjadi tempat melingkar lebih dari 50 murid penghafal Quran. Ini menjadi tempat tetap bagi mereka dan akan menjadi pusat berkumpul orang-orang yang datang untuk belajar ilmu Islam, ilmu hukum, pelajaran tentang Quran, juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wow, mau jadi ini ya, tinggal kubahnya itu.
Saya bekerja bangunan 45 tahun. Setiap hari mulai bekerja selepas subuh, saat zuhur. Pengerjaan bangunan ini alhamdulillah bisa dilakukan dengan mudah. Saya menjadi pekerja bangunan sudah 20 tahun. Setiap proses pengerjaan sangat berisiko sehingga membutuhkan kewaspadaan. Tapi alhamdulillah semua bisa dilakukan. Jika kita percaya kepada Allah, kendala apapun selama proses pembangunan masjid dan dibuat mudah, alhamdulillah akan terus berlanjut. Tidak ada pelindung diri seperti masker, nggak ada masker ini walaupun corona, ataupun sarung tangan karena blokade. Wah itu Pak, di Indonesia juga sudah biasa gitu. Tukang-tukang di Indonesia itu nggak ada yang pakai topi, nggak ada masker di kampung saya. Insya Allah mereka selamat lah, karena tujuannya baik, karena tujuan mereka untuk menafkahi anak istri, lalu membantu dengan ikhlas. Kadang juga kalau di kampung ya, tetangga-tetangga pada ikut bantu dan itu tanpa dikasih upah, sukarela. Insya Allah dengan kebaikan-kebaikan seperti itu, lalu yang punya rumah bersedekah, ibaratnya karena membangun, beliau selamatan, membagi makanan dan lain-lain, itu saling mendatangkan rahmat Allah gitu ya. Banyak yang tercedera di berbagai proyek yang ada di Gaza, tapi karena agama kami tetap pergi. Alhamdulillah. Aku bekerja dan bertemu orang berbeda-beda, menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang berbeda-beda, dengan alat-alat yang berfungsi yang berbeda-beda dan menggunakan komputer. Semua berjalan dengan baik dengan adanya arahan personal. Lihat hasil usaha pekerjaan ini bisa menyelesaikan pembangunan masjid ini sehingga selesai dengan sempurna sesuai dengan yang ingin dicapai terhadapnya. Semua yang terlihat dalam proyek ini selamat insya Allah. Alhamdulillah nggak ada korban, nggak ada apa-apa, selamat karena doanya dari teman-teman di Indonesia maupun di Palestina. Berkat dukungan dari orang-orang Muslim, saudara kita di Indonesia, kalau disebut kayak gitu, pengen nangis rasanya. Jadi seakan-akan kalau kemarin kita jadi orang Indonesia itu menyalahkan saja gitu ya. Sering kan kalau kita sering menyalahkan orang lain, sering menyalahkan pemerintah, sering menyalahkan, menghujat orang lain, kadang keburukan kita tidak tampak tapi keburukan orang lain itu kelihatan. Kita sangat benci dengan negara Indonesia, tapi ternyata ada bangsa lain, negara lain yang sangat berterima kasih ke Indonesia. Bayangin, itu kan seakan kayak paradoks gitu ya, dan kita kayak dijewer gitu. Kita harus cinta tanah air karena salah satu dari iman kita kepada Allah. Yang menjadikan bulan ini momentum kebaikan untuk menambah ketaatan bersama, juga dalam berinfak di jalan Allah dan dalam menyempurnakan pembangunan masjid yang diberkahi ini, yang menjadi pusat pembinaan iman, ilmu, dan dakwah di tanah Palestina yang Allah berkahi. Luar biasa. Semoga Allah SWT meninggikan derajat orang-orang mukmin di seluruhnya. Kita ulangi lagi. Semoga Allah SWT meninggikan derajat orang-orang muslim seluruhnya, juga umat manusia secara umum. Mengenai corona, wabah corona ini sudah menjangkit banyak orang. Tak kecuali orang-orang yang ada di Indonesia. Rahasia keselamatan dalam berbagai keadaan adalah dengan sedekah kalian atas nama Rob. Saya merinding kalau kayak gini. Ini hari Jumat teman-teman. Jangan lupa, kalau biasanya kemarin lupa sedekah, hari Jumat diingatkan untuk bersedekah. Hari yang baik untuk bersedekah. Bersedekahlah teman-teman, karena dengan bersedekah bisa tolak bala. Sesungguhnya Allah SWT sudah mengamanahkan kepada Nabi SAW agar kita menunaikan sedekah dan infak di jalan Allah. Jika berinfak di jalan Allah dengan tujuan meraih ridha Allah, dengan memakmurkan masjid dan membangunnya, memakmurkan ya, datang Jumatan, merupakan kebaikan dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Kami terima kasih kepada rakyat, dengerin ini rakyat Indonesia.
Kami berterima kasih kepada rakyat Indonesia dengan adanya pembangunan yang diridhoi, dan besar ini. Kami berterima kasih. Kami sampaikan barakallahu lakum, semoga Allah memberkahi kalian atas harta kalian. Semoga Allah memberikan rezeki kalian, memberkahi anak-anak kalian. Kita itu didoakan loh teman-teman, walaupun teman-teman nggak ikut sedekah misalkan, yang kemarin kelupaan sedekah ikut membantu di Palestina ini, tapi mereka tetap mendoakan rakyat Indonesia, bayangin. Jadi sungguh malu kalian teman-teman kalau sekarang ini nggak mau sedekah. Kalau kemarin lupa untuk sedekah di Palestina, ada tempat-tempat lain yang membutuhkan sedekah dan mereka memang membutuhkannya. Ucapan terima kasih itu menggetarkan ya, istilahnya kalau kita beri sesuatu dan itu bermanfaat. Yang senang bukan orang yang diberi, tapi kita yang memberi juga senang banget, bahkan lebih senang, berkali-kali lipat lebih senang dibanding yang diberi, insya Allah. Dan menjadikan kalian penolong agama Islam dan orang-orang Muslim, amin ya rabbal alamin. Kasih Palestina. Jangan lupa subscribe channel ini, channel yang inspiratif dan sangat membanggakan Indonesia. Saya next time ya, saya akan ulas mengenai Indonesia adalah mungkin 10 besar negara-negara dunia yang punya penduduk Islam ya, atau Islam penduduk dunia yang paling besar. Dan salah satu, kalau baca artikel Indonesia ini, kapan-kapan kita akan putarkan video buat teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, saya akan lebih banyak mencari video yang inspiratif, yang bermanfaat bagi kawan-kawan semua, tentunya lebih mengembangkan Indonesia. Indonesia, kalau saya lihat artikel itu, Indonesia ini sekitar 12% penduduk muslimnya ini, dunia ya, 12% dari penduduk dunia ini muslimnya di Indonesia. Jadi Indonesia itu luar biasa, sampai 12% rakyat di dunia. Indonesia ini populasi tertinggi ya di ASEAN. Nomor 3 dunia, tapi nomor 1 penduduk Islamnya, karena sekitar 89% itu beragama Muslim. Kalau mungkin ini yang baru didata, tapi anak-anaknya ini kan belum didata kan. Anak-anak yang masuk itu mungkin sekarang mungkin 90%-an mungkin Muslim, dan Muslim di Indonesia Muslim yang rahmatan lil alamin ya, merahmati semua alam. Kita saling berangkulan dengan agama-agama lain. Tidak cuman kita baik dengan sesama manusia, sesama makhluk ya, manusia ya, tapi dengan penciptaan yang lain, misalnya dengan hewan, dengan tumbuhan, kita juga harus benar-benar menjaganya dan rahmat bagi semuanya, karena tumbuhan, hewan itu adalah kakak penciptaan kita, lebih tua mereka dibanding kita. Gitu aja, semoga ini bermanfaat. Sebentar lagi menjelang bulan Ramadan teman-teman, kita harus happy Ramadan. Menyambut Ramadan dengan sukacita itu adalah sebuah ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.